Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfafeli Nurhikmah. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa Nusantara di Universitas Negeri Manado dengan mengambil mata kuliah Etika Kewarganegaraan, dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Theodorus Pangalila S.Phys MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya mengenai etika penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, ada 3 pokok bahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai konsep etika, yang kedua mengenai konsep hukum, dan yang ketiga mengenai konsep etika penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, baik. Untuk yang pertama, saya ingin membahas konsep etika. Jadi sebelum saya memaparkan beberapa pengertian etika menurut para ahli, jadi secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang memiliki arti watak kesusilaan atau adat. Nah, jadi seperti itu secara etimologis. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika itu memiliki 3 makna, yakni yang pertama, etika merupakan ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, dan juga tentang hak serta kewajiban moral. Yang kedua, etika merupakan kumpulan nilai atau asas yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, etika merupakan nilai mengenai yang benar dan salah yang dimuat oleh suatu golongan atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada tokoh Bettels yang mengatakan mengenai pengertian etika, yakni etika merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kebiasaan, termasuk di dalamnya mencakup moral, yang melindungi yang mengandung nilai dan juga norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang bagi pengaturan tingkah laku kehidupannya. Setelah saya memaparkan berbagai pengertian etika, mulai dari etimologis, secara bahasa, dan juga pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga tokoh Bettels, maka kita dapat menyimpulkan bahwa etika merupakan pengaturan tingkah laku hidup manusia mengenai hal yang baik dan juga hal yang buruk seperti itu. Nah, itu untuk pengertian dari etika. Yang selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai konsep hukum. Jadi sebelum itu saya ingin memaparkan beberapa pengertian hukum menurut para ahli. Di sini saya mengambil pendapat dari Prof. Sutikno. Beliau mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan saksi karena hal tersebut mengikat, seperti itu. Nah, itu untuk pengertian dari Prof. Sutikno. Kemudian untuk pengertian yang selanjutnya saya mengambil dari tokoh Utrecht. Dia mendefinisikan hukum sebagai himpunan petunjuk hukum yang berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, yang mana seluruhnya harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran terhadap petunjuk hukum tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Nah, itu pendapat dari Utrecht. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan terkait dengan definisi hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana dipaparkan 4 definisi hukum. Yang pertama, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Nah, untuk pengertian yang kedua, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Untuk yang ketiga, hukum adalah patokan atau kaidah tertentu mengenai peristiwa alam dan lain sebagainya yang kemudian dijadikan sebagai patokan hidup, seperti itu. Nah, untuk
Yang keempat, hukum adalah keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, yaitu vonis. Nah, dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum merupakan suatu kaidah atau patokan perilaku manusia dalam pergaulan hidupnya dalam masyarakat yang terdiri dari perintah dan larangan yang memiliki sifat mengatur dan memaksa, memiliki sanksi yang tegas dan bertujuan untuk mencapai ketertiban, kepastian, dan keadilan. Setelah kita mengetahui definisi atau konsep dari etika dan hukum, mari kita membahas mengenai etika penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, di sini saya ingin memaparkan istilah atau definisi dari penegakan hukum. Nah, penegakan hukum secara luas dapat didefinisikan meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum dalam setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh setiap subjek hukum. Nah, itu untuk pengertian secara luas. Sedangkan pengertian dalam arti sempit, penegakan hukum merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap perundang-undangan. Nah, itu untuk arti dalam artian yang sempit seperti itu. Selanjutnya, tokoh Abdul Qadir Muhammad mendefinisikan pengertian penegakan hukum sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, yakni mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran. Dan jika terjadi pelanggaran, maka harus memulihkan hukum tersebut supaya dapat ditegakkan kembali seperti itu. Nah, jadi penegakan hukum ini pada dasarnya adalah upaya untuk menciptakan ketertiban, keselarasan, bahkan keserasian dalam hidup masyarakat seperti itu. Jadi penegakan hukum utamanya untuk aparat penegak hukum adalah sebuah tugas mulia. Nah, namun dalam proses penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati beberapa norma-norma yang sudah ditetapkan seperti itu. Di sini ada tokoh bernama Dr. Hamijojo yang mengungkapkan terdapat 4 norma yang penting dalam penegakan hukum. 4 norma itu, yang pertama adalah kemanusiaan, kedua adalah keadilan, ketiga kepatuhan, dan keempat kejujuran. Nah, itu ya, jadi harus para penegak hukum harus menaati keempat norma tersebut seperti itu. Nah, kemudian di sini Prof. Surjono Sukanto itu beliau berpendapat bahwa tegaknya suatu hukum itu dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait seperti itu. Faktor-faktor tersebut yang pertama itu adalah faktor hukum atau aturannya sendiri. Yang kedua itu faktor fasilitas penegakan hukum yang memadai. Kemudian yang ketiga itu kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. Yang keempat yaitu mental dari aparat penegak hukum itu sendiri ya, dan yang terakhir yang kelima itu merupakan kebudayaan, jadi yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam perkembangan hidup seperti itu. Nah, baik, jadi di sini etika penegakan hukum yang berkeadilan itu dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Jadi keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum harus sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup berkembang di dalam masyarakat. Nah, etika ini meniscayakan bahwa penegakan hukum yang secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk manipulasi lain. Setelah saya paparkan materi di atas itu dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya esensi dari tujuan hidup itu sendiri merupakan terletak pada keadilan seperti itu.
Nah, penegakan hukum menjadi sangat menentukan sebagai tolak ukur suatu negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya. Hal tersebut berarti dengan adanya jaminan hukum dari masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa merasa aman, merasa terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan seperti itu. Jadi proses penegakan hukum itu tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang saling terkait satu sama lain, yaitu 5 faktor yang telah saya sampaikan di atas. Apabila seluruh faktor-faktor tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum dapat ditegakkan seperti itu. Maka dari itu, agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud, maka perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, dari berbagai elemen seperti masyarakat, penegak hukum itu sendiri, dan faktor-faktor lain tadi yang sudah saya sebutkan. Itu kerjasama itu harus selalu berkesinambungan agar penegakan hukum yang berkeadilan itu dapat diwujudkan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.